Bapak Ibu, kita akan mulai sesi kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Yeni Sri Wahyuni. Beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Kemudian pada hari ini beliau akan membawakan materi manajemen keuangan keluarga dalam Islam. Waktu dan tempat kita silakan, dan kita akan selesai di jam 12 ya Bu ya, karena hari Jumat ya. Silakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, peserta, Bapak, Ibu panitia, ya, yang sebenarnya kalau dilihat saya dapat tugas sebenarnya dari Pak Agustin Hanafi. Kebetulan saya sekretaris prodi hukum keluarga, beliau ketua prodinya. Saya tanya, ini audiensinya siapa? Mahasiswa. Jadi mahasiswa katanya, Bu Yeni tenang aja. Ini kok dilihat di wajah-wajahnya, ini guru-guru saya nih kayaknya. Ya. Jadi mungkin ini adalah ajang saya untuk belajar, dan mungkin sama-sama belajar, sehingga apapun nanti yang kita lihat di sini adalah sebuah pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu di sini lebih ahlinya, sehingga saya nanti dapat feedback yang lebih baik juga untuk saya gitu. Nah, ini sebenarnya terus terang bukan materi dari keilmuan saya, ya. Jadi saya belajar banyak sebenarnya sebelum ini, udah 1 minggu yang lalu gitu ya. Jadi saya sangat tidak percaya diri sebenarnya. Saya ungkapkan terus biar saya percaya diri gitu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat ke manajemen, manajemen itu sendiri merupakan, Bisa pakai ini. ya. Boleh, silakan. Saya belum percaya diri untuk jalan-jalan. Karena biasa di depan saya betul-betul mahasiswa yang memang mahasiswa S1. Ya. Jadi kalau kita lihat manajemen keuangan itu adalah mengelola pemasukan dan pengeluaran untuk mencapai keseimbangan finansial. Karena di sini manajemennya keluarga, jadi sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan keluarga kita itu untuk ini udah pada menikah belum? Sebagian ya. Kalau lihat ke sana kayaknya belum ya. Sebagian sudah. Sebagian sudah. Jadi ini persiapan ya. Jadi kalau kenapa ini sangat penting dalam sebuah keluarga? Karena memang banyak sekali masalah keluarga saat ini. Banyak sekali suami-suami yang digugat kalau di hukum keluarga itu karena krisis finansial. Ya. Dan itu juga sebenarnya kalau kami lihat ketika dia dalam sebuah keluarga juga nggak bisa disalahkan hanya satu pihak. Jadi dua-dua juga ada masalah gitu. Sehingga memang akhirnya memilih bercerai karena krisis ekonomi gitu. Ya. Jadi kalau seperti itu, kemudian kalau arti manajemen sendiri adalah proses menyeluruh untuk mencapai tujuan tertentu yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Jadi ada rencananya, melaksanakan rencananya, mengevaluasi apa yang kita rencanakan, kemudian kita melaksanakan lagi, melihat lagi apa yang itu, kemudian kita laksanakan lagi. Nah, kalau dalam Islam, Islam itu sangat mendorong umatnya untuk hidup terencana dan
bertanggung jawab dalam urusan keuangan gitu. Ini ada surat Al-Hasyr ayat 18 di mana di sini kita disuruh memperhatikan hari esok gitu ya, bahwa kenapa ini saya masalah. Terus Pak Ibu ya, ternyata HP saya grogi juga deh. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, ada yang menerjemahkan itu langsung hari esok, esoknya ada yang menerjemahkan hari akhirat itu Ustaz ya. Jadi harus memperhatikan apa yang kita bawa itu untuk kedepannya. Dan ini sebenarnya ayat kalau dilihat di sini kata Ibnu Katsir itu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita merencanakan kehidupan di dunia kita dengan baik sehingga kehidupan dunia dengan baik ini bisa membawa kita ke kehidupan akhirat yang baik. Sehingga ketika perencanaan di dunia kita nggak baik, bagaimana kita sampai ke akhirat? Karena akhirat itu sebenarnya proses kita menerima, proses kita menikmati apa yang telah kita perbuat di dunia. Jadi dari proses meninggalnya, alam kuburnya, ya kan gitu kata ustaz-ustaz. Jadi kita tinggal proses menikmati saja apa yang telah kita persiapkan di dunia. Jadi persiapan kita itu harus, manajemen kita harus bagus. Termasuk misalnya keluarga itu, kalau saya baru berkeluarga, saya enggak lama kali, masih belum 10 tahun. Jadi saya lihat bahwa keluarga itu memang waktu kita yang paling banyak habis di dunia, setelah itu pekerjaan kita. Jadi kalau di keluarga itu tidak benar kita manajemen, itu saya pikir itu sangat bisa berpotensi membawa akhirat kita nggak bagus. Itu yang saya rasakan pribadi. Karena memang di situ banyak sekali tuh, termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi. Ya, perempuan yang bekerja itu juga, apalagi perempuan ya, ini ibu perempuan semua kan. Perempuan tuh kan kalau kita nggak mau mengakui, tapi kenyataannya kita egois ya. Kalau kita banyak sedikit pendapatannya, kita agak lebih ngapain ya tuh. Jadi kita agak lebih merasa apa gitu ya. Tuh yang saya rasakan seperti itu. Kemudian ada di dalam surat Al-Fatir itu menggambarkan pentingnya dokumentasi. Itu adalah bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari tanah, kemudian air mani, kemudian diciptakan berpasang-pasangan, ya kan? Dan itu merupakan tahapan-tahapan yang sangat rapi. Jadi kita juga diperintahkan, beberapa ulama mengatakan untuk mencatat, untuk merapikan hidup kita. Jadi kayak membuat pencatatan yang bagus dengan sistematis. Ya, dengan sistematis, dengan rapi. Kemudian ada juga dalam surah Al-Hadid dan ayat surah Al-Anfal. Jadi saya tidak begitu ini di sini ya, karena bukan bidang saya. Tapi ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya yang ada. Nah, kemudian prinsip dasar keuangan kita lihat ya. Sudah ada dasar hukumnya, jadi dalam Islam itu sangat penting kita merencanakan sesuatu ya. Merencanakan kehidupan kita sangat penting dalam Islam itu, termasuk di dalamnya adalah perencanaan keuangan keluarga atau keuangan kita. Kita sebagai pribadi pun perlu merencanakan keuangan kita, gitu ya, yang ada sehingga nanti ketika berkeluarga menjadi lebih mudah. Karena kita sendiri sudah punya manajemen keuangan yang baik gitu. Nah, dalam Islam prinsip dasarnya itu yang pertama niat sebenarnya ya. Ada beberapa literatur saya baca niat. Jadi saya buat ini pertama keseimbangan ya. Niat ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang itu menuju apa yang dia niatkan. Nah, jadi ketika kita buat perencanaan keuangan, yang pertama sekali harus ada dalam diri kita adalah kita meniatkan untuk apa nih?
apa niat kita. Jadi sebenarnya dalam manajemen itu kan dia proses keseluruhan nih. Ketika proses keseluruhan, yang pertama harus ketika kita meniatkan perencanaan yang pertama, yang di awal sebenarnya kita harus merencanakan dulu, berbicara dulu berdua, atau kita atur dulu, kita pikir dulu sendiri apa tujuan kita, jangka panjangnya tuh kemana. Misalnya niat kita nih, keuangan keluarga ini harus bisa naik haji, harus bisa nih kapan nih sekolahin anak, di mana nih sekolahin anak, kira-kira biayanya nih kalau anak saya udah sekolah umur sekian berapa, saya mau ke IT atau SD Impres misalnya, itu udah ada dalam bayangan kita. Kemudian juga liburannya, kita kan nggak, apalagi sekarang kan musim healing ya, sikit-sikit healing gitu. Mahasiswa aja bilang bu healing ya, udah sikit-sikit healing, kalau nggak stres katanya. Nggak tahu juga saya kok bisa seperti itu, tapi udah zamannya mungkin ya. Nah itu jadi sangat penting meniatkan apa yang mau kita rencanakan dalam kerangka yang besar. Jadi niat kita sangat menentukan bagaimana proses kita ke depan gitu ya. Dan dalam Islam pun itu yang pertama gitu, dia harus punya niat yang baik. Dan ketika kita menyiapkan sebuah rancangan juga kita harus melihat jangka panjangnya, masa pertengahannya, kemudian pendeknya apa. Pendek itu dibuat apa, setahun atau 3 bulan sekali, kemudian sebulan sekali pasti ada ya kan, sebulan sekali, kemudian harinya, sampai makanannya. Kalau ibu-ibu tuh menunya, sampai kira-kira dengan uang segini menu apa yang cukup tapi bergizi gitu, yang bisa kita itu. Jadi niat sampai, kemudian keseimbangan dalam artian kita masing-masing tahu keadaan diri keluarga kita. Misalnya kita keluarga besar, masih ada ibu, masih ada mertua. Nah, itu juga harus diseimbangkan tuh. Keuangan kita yang segini dengan keadaan mertua yang begini, dengan keadaan orang tua yang begini, dengan keadaan kita sendiri yang begini. Itu kalau kita misalkan setiap kantong kita pasti ada sedekah. Nah, kalau nggak banyak kali uang, jangan sedekah ke orang luar dulu, sedekah dulu ke mertua misalnya, atau ke orang tua. Itu yang itu ya. Jadi hidup kita pun tidak, tapi juga tidak pelit untuk diri sendiri. Jangan mentang-mentang kita mikir keluar semua, kita pelit untuk kita ya, sampai nggak cukup gizi misalnya ya, itu juga bahaya kemudian. Lalu 2, halal dan thayyib. Kita mencari rezeki, pertama dari rezeki kita itu halal ya. Jadi sebenarnya kalau di halal luar biasa, saya belajar baik secara teori maupun pengalaman, banyak sekali orang-orang yang rezekinya itu tidak halal diminta balik di dunia sama Allah. Nah, bisa dari sisi sakitnya, bisa dari sisi musibah yang lain-lain. Jadi uang itu juga habis kayak gitu. Kalau misalnya tidak menjaga kehalalan mencari. Kemudian halal juga ketika kita mengeluarkannya, tidak ke tempat-tempat yang tidak halal. Termasuk misalnya kalau bapak-bapak di sini mungkin masih ada yang ahli hisab. Agak sensitif. Jadi ahli hisab, thayyibnya udah jelas kan, nggak thayyib gitu ya, nggak baik. Nah halalnya kalau ulama sebagian sebenarnya udah mengatakan itu haram, tapi memang MUI masih mengatakan itu makruh. Ya, tapi nggak ada bapak-bapak di sini, dan kok ada pun kayaknya nggak ahli hisab ya. Saya kenal beliau bukan ahli hisab. Ya, itu. Jadi mungkin ada suami-suaminya ya. Jadi memang sayang sekali gitu, udah capek-capek cari yang halal tapi dibawanya ke tempat yang abu-abu gitu. Kita bilang lah itu masih makruh ya, karena kalau saya sendiri bukan tukang tentukan hukum ya, nggak paham di situ, ambil aja yang udah dibilang ya makruh lah, kecuali untuk ibu hamil dan anak-anak ya udah haram. Kemudian adil ya, ketika kita mengelola prinsipnya itu adalah keadilan itu tadi mungkin agak relate sama keseimbangan ya, bagaimana kita adil dalam mengelola keuangan kita. Dan sebenarnya berapa pendapatan kita itu kita sendiri yang tahu gitu, berapa.
dan kita sendiri yang tahu kemana yang paling penting kita bawa gitu. Kemudian akuntabilitas, menyadari bahwa harta adalah amanah dari Allah, sehingga ketika masuk uang itu kita tahu nih pertanggungjawabannya ke Allah, ya. Ini saya harus mempertanggungjawabnya ke Allah. Jadi dari masuknya kita tahu, keluarnya kayak tadi kita tahu, sehingga kita tahu nih yang akan memeriksa kita senang nih dengan apa yang telah kita lakukan, karena memang setiap kita pasti diperiksa gitu. Dan kita juga tahu bahwa ada hak Allah di situ juga, termasuk misalnya kalau udah sampai nisabnya itu ada zakat, kalau enggak ada infak, enggak sedekah gitu kan. Dan kadang-kadang juga kita perlu kasih hadiah ya, karena hidup ini kan enggak ini ya, banyak ininya lah gitu. Maaf. Jadi prinsip yang tadi tujuannya itu mencapai barokah. Ya, hidup itu bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan. Dan itu yang lebih penting. Ya, seringkali kalau kita kerja itu kan udah capek ya. Pentingnya itu bisa tidur, nyenyak di rumah. Tapi kalau misalnya harta yang kita bawa itu, harta di badan kita itu tidak halal, maka barakah itu kayaknya sulit untuk didapat, sehingga ketenangan dan kebahagiaan itu nggak mampir ke kita gitu. Kalau darinya misalnya kayak tadi lah, kita ada harta tapi asik sakit-sakitan misalnya, bisa jadi tuh harta kita nggak berkah ya, nggak istilah kalau orang Aceh itu sering bilangnya apa, apa sih kata ibu saya tuh, mangat apa bahasa Acehnya? Nanti kalau ingat saya bilang mangat berkat. Nah berkat, jadi berkat itu sebenarnya sikit pun cukup, gitu. Berkat ya, nggak berlebihan juga, tapi cukup, dan cukup itu bisa buat kita bahagia, senang, gitu. Nah, kemudian tujuan dari manajemen keuangan setelah kita mengatur itu juga kita bisa menghindari utang berlebih gitu ya. Hutang itu bukan nggak boleh, boleh berhutang. Kayaknya semua PNS berhutang deh. Ya. Tapi betul-betul direncanakan. Nah, misalnya kita kan ada kebutuhan primer, ya. Primer misal rumah. Saya pengalaman sendiri udah nabung berapa lama, saya menghindari kredit sebenarnya. Tapi nggak tertabung juga, dan rumah udah mendesak nih, harus ada nih. Gimana nih? Jadi betul-betul untuk kita rencanakan yang betul-betul untuk kepentingan yang sangat penting untuk kita. Bukan misalnya kita mengambil hutang, ada misalnya berapa ambil hutang, kenapa? Mau buat kenduri, mau sunatin anaknya, mau buat pesta, atau kadang ada yang mau pergi ke pesta. Ada itu, nah itu berbahaya. Jadi kalau kita nggak rencanakan, itu sangat berbahaya. Bisa kita loss, ya, ikutin gaya hidup misalnya. Kita ingat bahwa tujuan dari investasi keuangan, keuangan adalah investasi dunia dan akhirat. Bagaimana mengelola harta untuk kebutuhan dunia dan akhirat kita. Saya di dunia kita hidupnya aman, tenang, di akhirat juga insya Allah kita bisa mendapatkan ya sesuatu yang kita udah kita rencanakan lah di dunia. Walaupun kita nggak bisa milih nih, nanti mau kuburan versi apa misalnya kan di dalamnya, kita kan nggak tahu. Saya kok dibilang paling takut itu apa? Paling takut itu masuk kubur sebenarnya. Iya, karena saya nggak tahu nih dalam tuh ada apa. Jadi saya berharap kuburan saya itu bisa jadi lorong-lorong surga gitu kan, ada ininya, dan itu yang ternyata di uang ini sangat besar pengaruhnya. Dan di sini ada langkah praktis buat rencana keuangan. Ditentukan dulu apa kebutuhan primernya, sekunder dan tersiernya. Sandang, pangan, papan tuh udah jelas ya udah pada tahu misalnya. Jadi jangan kita kalau kita ngikutin pola hidup yang
kebanyakan orang, nah itu berbahaya. Tapi kalau kita hidup dengan apa yang kita rencanakan, untuk yang tadi tidak berlebihan juga tidak sangat pelit, ya, kita tahu apa kebutuhan primer kita, apa yang sekunder dan apa yang tersier. Tuh, kemudian dan itu semua sesuai dengan berapa pemasukan kita, berapa pemasukan keluarga. Kemudian jangan lupa di awal itu harus menyisihkan untuk zakat dan sedekah. Ya. Kalau misalnya sampai nisabnya itu 22,5%. Kalau cuman sedikit, misalnya nggak sampai 1% sedekah. Itu di awal tuh. Itu saya lihat kalau seperti itu lebih tenang kita pakai uangnya. Ya, lebih tenang, mungkin lebih enak kita susun. Jadi selalu biasakan ketika mendapatkan uang, kecuali kalau gaji kan biasa udah dipotong ya. Gaji itu udah dipotong sama bendahara, itu udah. Tapi ada penghasilan yang lain atau misalnya ada yang tidak dipotong, misalnya di swasta, itu potongnya sendiri terus. Kalau kira-kira setahun sudah sampai nisab. Kalau enggak, potongnya 1% aja. 1% itu enggak banyak. Ya. Jadi kalau di awal kita udah biasakan menyisihkan seperti itu, uangnya ini kayak tenang kita pakainya. Gitu. Dan bisa kita susun untuk hal-hal yang lain. Kemudian membangun dana darurat. Nah, ini juga dana darurat itu kalau tidak kita buat, sebenarnya kantong itu mengganggu dana dana tetap kita. Kan kita punya dana tetap nih, beras, ya kan? Saya yang kalau masih sewa rumah, untuk sewa rumah udah dicicil tuh. Kalau setahun kita sewa rumah 10 juta, maka sebulan kita harus cicil misal 800.000, ya kan? Biar ketika setahun tuh kita nggak repot. Nah, kita udah cicil nih sebulan nih habis misalnya untuk beras 1,5 sak misalnya, berarti kita perlu 150.000 misalnya. Kita udah cicil, udah kita buat amplop tuh semua, ya kan? Sampai kok anak pampersnya, uang SPP-nya semua. Kita lupa untuk menyusun dana darurat. Tiba-tiba orang tua sakit. Apalagi kan kalau kayak saya nih, ayah saya udah tua kayak gitu. Harus ada. Kalau enggak, ketika itu nanti kita ngambil nih, kita ambil yang dana-dana pokok kita. Itu kemudian ya menghindari riba, jangan terlibat dalam pinjam atau yang lain-lainnya, bahaya. Kemudian ini saya sebenarnya karena mahasiswa kami ternyata sangat banyak yang terlibat dengan pinjol. Itu sepele, kita pikir nggak mungkin lah, nggak ada. Saya tuh termasuk yang nggak percaya lah, masa mahasiswa terlibat. Ternyata banyak sekali. Nggak tahu gimana, bahkan dia pakai itu, kenapa ketahuan dia pakai akunnya UIN. Jadi setiap mahasiswa kan punya email ya, dia pakai yang punya UIN, jadi ketahuan. Tuh berbahaya sekali. Dan ketika kita lihat kemudian kehidupan dia tuh, kuliah juga nggak selesai. Dia bawa kemana lagi? Udah dia pinjol, dia bawa ke judi online. Kapan lah hidupnya tenang? Saya pikirkan ini kayak mana nih caranya? Nah, itu bahaya. Kemudian karena kita juga ada investasi lah. Nah, investasi ini saya masih nabung emas misalnya, itu masih sangat jadul. Tapi beberapa ada investasi syariah yang memang itu halal, dengan prinsip bagi hasil yang kita tahu betul ini memang tidak ada ribawinya di situ. Ya. Dan ini perlu hati-hati juga memilih investasi yang halal, karena yang tadi tujuan dari keuangan kita itu adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini udah inilah dalam keluarga itu ada kepala keluarga. Yang nyusunnya sebenarnya ibu rumah tangga, ibu sebenarnya semua yang nyusun tuh. Tetapi susunan itu harus betul-betul dibicarakan berdua, harus betul-betul disetujui berdua, sehingga nanti tidak tiba-tiba dia perlu apa, misalnya suami perlu bilang, kan mantang napeng, kan masih ada uang, tahsiat misalnya. Itu bahaya, tahsiat itu nggak masuk lagi nanti, sehingga kita keteteran, ini kayak mana nih, nggak cukup di sini. Akhirnya kacau tuh 1 bulan.
Tapi kalau kita sudah sepakat bahwa kita merencanakan keuangan, ini pos-posnya. Kalau misalnya butuh rekreasi pun, kalau kita rekreasinya mau sebulan sekali, berarti kita harus pilih di tempat yang seperti ini, dananya seperti ini. Kalau kita mau 3 bulan sekali, berarti kita bisa pilih yang jauh, tapi dananya segini. Kalau kita pilih setahun sekali, kita juga bisa dengan dana yang lebih besar, tentu tempat yang lebih bagus misalnya. Itu semuanya harus dibicarakan berdua. Jangan ada nanti di tengah jalan, toh siat. Nah, sini bentar. Pinjam aja dulu. Nah, itu bahaya. Pinjam aja dulu itu bahaya kali. Dan itu sangat merusak sistem kita, ya. Kemudian ibu rumah tangga, ya, ibu itu harus ngatur. Memang pekerjaan ibu tuh berat kali, ya. Perempuan tuh berat kali memang. Harus ngatur. Kalau nggak diatur, capek, ya. Sangat lelah, ya. Dan uang itu betul-betul bisa membuat rumah tangga itu ribut karena uang. Tapi kalau uangnya lancar, ya, aman. Dan itu semua perlu perencanaan. Mau banyak sekali uang, kalau kita tidak merencanakan uang itu, merencanakan bagaimana penggunaannya, merencanakan semuanya dengan baik, dengan sangat detail, capek hidupnya. Nah, gitu dia. Kemudian anak-anak juga perlu diajarkan untuk menghargai nilai uang sejak dini. Jangan sikit-sikit jajan, semua permintaan diturutin. Dia harus tahu bahwa ini uang nih dari hasil bekerja, dan uang nih harus bisa membuat hidup kita tuh lebih baik. Apa tujuan dia? Kadang-kadang anak-anak perlu ditanya juga, apa tujuan beli robot ini? Apa yang bisa dari robot ini, bisa apa, abang? Nih kalau uangnya segini nih habis nih. Kalau dengan ini, kalau kita beli yang ini, mungkin kalau buku bisa seperti ini. Dia diajarin mikir, ternyata mencari uang itu capek, Mia. Iya, capek. Kalau dia minta waktu, kita kan sering anak-anak tuh, kadang suami tuh kalau kerja pasti anaknya gini, kerja lagi ayah? Iya, harus kerja lagi, cari tambahan misalnya. Tapi begitu ayahnya, ayah kok nggak pergi? Ayah nggak kerja? Yes, keren ayah nggak kerja. Tapi dia harus kayak tahu, kalau ayah nggak kerja, berarti jajannya dikurangin, kayak mana? Dia, oh iya gitu ya. Kadang-kadang dia kok waktu nggak apa-apa jajan, nggak usah jajan hari ini, penting ayah di rumah. Jadi selalu saya biasakan terus ajak ngobrol gitu, sehingga anak-anak juga dia tahu bahwa nggak boleh kita buang-buang uang, nggak boleh kita suka beli macam-macam yang suka-suka kita, nggak boleh. Semua harus udah direncanakan dari awal. Kapan mau beli mainan? Nah, ini misalnya nih mau bagi rapor nih, ini bakal harus ada hadiah nih. Itu udah dicicil tuh. Ya, sehingga 6 bulan, saya itu nggak sampai 6 bulan, 4 bulan kita harus mengeluarkan satu hadiah. Selain hadiah ulang tahun nantinya. Itu tuh kalau nggak bisa juga, karena kita udah bayangkan dia nih minta apa. Atau nanti udah tahu kita, udah sering dia sounding kan, Mi nanti hadiahnya ini ya, Mi, ya kan sering buat soundingnya itu, kita udah tahu nih harganya berapa nih, sehingga posnya juga ada. Kalau satu pos saja tidak ada, sementara kebutuhan di situ ada, merusak energinya. Kalau enggak cari yang lain, cari tambahan. Cari tambahan juga, saya sering kalau tambahan tuh untuk sedikit foya-foya lah. Iya, hiburan. Misalnya kayak apa kayak gitu kan, ada yang tiba-tiba dapat gitu, nggak ada, ini posnya nggak perlu, itu bahagia kali saya. Itu betul-betul untuk reward. Kadang-kadang saya bagi berdua suami, nih kalau suami begitu, kok ada yang tiba-tiba bagi berdua, kita beli apa suka-suka saya. Itu yang mengurangi lelahnya. Dan itu perlu bagi perempuan, ya. Gitu bahagia kita. Kalau misalnya kita mau beli setahun sekali misalnya tas yang lebih mahal dikit lah kan, bisa kita tambah dari situ. Dan kalau saya lebih sering suka jalan sama kawan-kawan, karena setiap orang kan beda-beda apa yang dia ininya, ya. Nah, ada studi kasus, nggak ada keluarga yang itu tadi dia betul-betul dia buat amplop jadi bagus, ada yang enggak. Habis, bilang belum tanggal 5 udah habis uang, udah habis gaji. Ya. Belum tanggal 10 udah berutang. Ya. Itu perlu diselidiki dulu, di mana nih, kenapa bisa belum tanggal 10 udah berutang?
sosialnya tinggi. Ya itu juga bahaya. Makanya tadi harus tawazun. Itu ya, itu banyak sekali karena ada kawan saya yang bilang kayak gini. Kami ini Solo, dia bilang ya. Dia tuh kayak orang asli yang undangannya Sabtu Minggu tuh bisa 4 atau 5 tempat. Yang itu semua dia bilang tuh udah dihitung tuh. Kalau keluarga segini harus bawa ini. Kalau ini harus bawa ini. Jadi dia bilang seminggu bisa 500.000 habis untuk bawa kado atau kasih misal kayak gitu. Ngeri juga ya. Dan itu juga harus dilihat kayak mana keadaan kita. Enggak, orang nggak mau tahu. Misalnya nih, dosen banyak duitnya katanya. Masa kasihnya cuma ini? Tapi kalau kita asik dengan itu, saya pikir kita juga bahaya. Nah, ini juga harus kita sesuaikan. Nggak bisa kita seenaknya, misalnya nggak bisa kita ikutin maunya orang juga. Cuma memang kalau enggak, ini pinter-pinter kita lah. Jadi jangan sampai, itu bahaya kali kalau 5 hari gaji udah habis. Kalau 10 hari sudah berhutang itu bahaya, termasuk bahaya. Ya. Jadi harus dari awal tuh sampai tabungan pendidikan anak tuh pun udah harus ada, udah harus tahu kita. Itu kan sampai zakat, investasi semuanya ada. Kemudian apa hasilnya? Hidupnya tenang. Saya ada lihat satu kawan saya gitu, dia nggak pernah ada tanggal tua, dia tanggal muda aja. Karena ternyata memang seperti itu, dan saya ikutin hidup dia, kayak mana caranya? Amplopnya itu dinamain, bahkan kalau dia tuh sampai dia tempelin untuk apa semua. Saya ikutin itu, ternyata iya, hidup tuh lebih tenang, lebih nggak ada beban, karena uangnya ada. Karena kalau uang nggak ada, itu akan memancing, bang, nanti peng. Bangnya cutnya pempes anak KB. Itu nggak bisa habis pempes anak. Harus memang direncanakan. Walaupun nggak beli bulanan, misalnya harus semua disusun, tapi ketika mau beli ada duitnya. Dan itu nggak menjadi satu masalah kita untuk bertengkar di rumah ya. Jadi tantangannya apa? Godaan gaya hidup konsumtif ya. Itu wajar sekali lah, orang kita hidup bermasyarakat ya kan. Kadang kita lihat, kok tasnya bagus ya. Ini di FB dia sih jalan-jalan aja ya. Kita nggak pernah dibawa jalan-jalan, tapi ketika kita minta jalan-jalan, kalau nggak sesuai dengan kantong juga itu berbahaya ya. Harus untuk nampak di apa istilah sekarang tuh, status flexing. Nah, itu flexing lebih bahaya lagi ya. Nah, tapi ini mau kasih nampak di status. Status kita tuh ada liburan lah Sabtu Minggunya, ada makan di luar lah, ngedate sama suami katanya. Nah, itu kalau enggak direncanakan, kalau enggak masalah, emang harus tuh. Tapi jangan seminggu sekali kalau emang nggak mampu. Misalnya belum mampu ke situ. Kalau saya mampunya sebulan sekali. Kalau tiap minggu saya pikir nggak bisa nih, nggak sehat saya nih. Uangnya sehat, sayanya sehat mungkin. Gitu ya. Itu dan konsumtif itu sangat berbahaya. Kemudian kurangnya edukasi keuangan. Kayaknya tabu bagi kita untuk buat amplop-amplop. Tabu bagi kita untuk menyusun sampai sedetil mungkin. Bahkan ada yang bilang kredit card, terus kena itu. Enggak pelit. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jangan terjebak dengan kata-kata orang, terlalu sikit aja pun memang harus. Karena dia nggak tahu gara-gara sikit itu mengambil, harus pakai amplop yang lain kita ambil. Nah, dia nggak tahu itu kan. Sekarang misalnya bulan ini aja kan listrik itu murah ya. Listrik itu kayak lama habisnya. Itu ada sisa tuh. Itu udah sedikit membahagiakan. Kok bisa ya lama habisnya? Rupanya murah, ada diskon. Dan itu bulan 1 dan bulan 2. Nah, 2 bulan aja. Itu udah dihitung tuh. Kalau kita beli lebih di bulan ini bisa nggak
kita ini uang dari mana nih untuk bisa kita beli lebih di bulan 1 dan bulan 2, sehingga nanti di bulan 3, 4, 5 itu kita nggak perlu lagi keluarin uang untuk listrik. Di mana nih? Ini dia udah mikir di mana kita pinjam ya untuk bisa ke sini, ambil tabungan dulu lah untuk bisa beli listrik yang bisa sampai ke bulan ke-5, sehingga kita bisa hemat banyak tuh, hampir 1 jutaan bisa hemat. Kalau saya ya, kalau yang lain masing-masing kan beda-beda gitu. Nah, kemudian solusinya apa? Memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Ya, jangan kebutuhan itu apa yang memang kita perlukan. Kalau ingin itu hawa tuh nggak habis-habis. Ya. Makanya hawa itu selalu dibumbui dengan nafsu, kan namanya hawa nafsu. Kalau hawa aja itu wajar, tapi ketika sudah masuk nafsu, udah ada apa namanya tuh, setan-setannya yang mengganggu hawa kita tuh udah bahaya tuh. Kemudian sering mengikuti kajian keuangan Islam dan keilmuan banyak di YouTube. Sering misalnya di keluarga juga pasti ada kesempatan untuk mengikuti itu dan jangan kita tinggalkan gitu, karena memang kadang-kadang ada trik-trik yang gitu, sehingga ketika kita terapkan di diri kita itu bisa buat kita lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini penutupnya itulah manajemen keuangan yang baik mendukung kesejahteraan dunia dan akhirat. Sertakan doa dan usaha dalam setiap perencanaan keuangan. Ya Allah, besip ke. Nih amplop nih, janganlah diambil yang lain. Insya Allah cukup, tapi jangan ada yang tinggal. Sikit pun jangan ada yang tinggal. Semuanya itu harus di-list sekali. Kalau istilah kata beli permen 1 pun harus ada hitungannya. Ya, biar amplopnya itu aman. Kalau amplopnya aman, bulanannya aman, enak hidupnya. Nggak ada mikir kita. Dan memikirkan keuangan itu sebenarnya faktor stres lumayan besar di situ. Ya, jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti ada diskusi-diskusi Ustaz ya, yang sama-sama mungkin nanti kita inginkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman sekalian, materi yang baru disampaikan itu terkait dengan perencanaan keuangan dan sensitif, betul ya, sensitif sekali. Kalau beliau tadi menggambarkan bahwa bagaimana kemudian keluarga itu mengelola keuangan itu dengan cara yang beliau sampaikan tadi itu sederhana sekali. Amplop, kebayang nggak? Kebayang nggak? Dapatnya berapa? Bulan ini untuk kebutuhan A berapa? Amplopnya yang mana? Keluarnya kemana? Dan mungkin menarik. Saya yakin bahwa Bu Yeni kali ini membawa materi ini singkat padat, tetapi kemudian sengaja untuk memancing diskusi di antara kita. Terutama ini banyak yang perempuan Bu. Iya. Belum menikah sebagiannya, sebagian yang lagi sudah menikah. Nah, pada sesi ini teman-teman silakan berdiskusi. Kita buka sesi pertanyaan. Tapi satu-satu kita jawab. Iya, satu-satu. Satu-satu kita jawab ya. Kepada yang mau bertanya saya silakan dulu. Oke. Ada yang lain selain ini? Ada yang lain? Siapkan pertanyaannya ya. Silakan. Ini saya matikan Bu. Boleh. Oke. Terima kasih Bapak. Salam Bu Yeni. Salam. Perkenalkan saya Aida, dari mahasiswi Fakultas Psikologi Bina Diri. Kebetulan saya juga sudah pernah beberapa kali mengikuti pelatihan dan training tentang keuangan, literasi keuangan juga. Jadi sudah sedikit memahami bagaimana cara mengamplopkan keuangan itu sendiri secara pribadi, terutama ya. Tapi yang ingin saya tanyakan itu lebih ke bagaimana cara kita memetakan per amplop itu apa yang harus kita petakan dalam berumah tangga gitu. Karena kayak Ibu tadi sampaikan, suami istri pasti ada kebutuhan pribadinya juga, kemudian anak, kemudian orang tua dari kedua belah pihak, belum lagi saudara, belum lagi teman, belum lagi kerabat dan lain sebagainya yang lingkungan sosial yang membutuhkan support kita juga gitu. Nah itu kan otomatis kan ada dana darurat, dana sosial dan dana-dana lainnya gitu bukan? Nah itu mungkin boleh dibantu Bu, bagaimana pemetaan keuangannya gitu lebih detailnya gitu kan, supaya dapat gambaran
Kemudian yang mengenai investasi tadi, di investasi syariah, beberapa saya sudah menemukan kedoknya saja syariah, tapi di dalamnya ternyata menawarkan kredit juga, riba juga ada di dalamnya gitu kan. Jadi sebenarnya investasi syariah yang baik dan benar itu seperti apa gitu? Apakah kita menyimpan uang kita ke sebuah pengusaha itu bisa dikatakan investasi yang baik, karena kan di situ juga pasti kita harus mengeluarkan pos-posnya lagi, yaitu ya keuangan dalam hal usaha gitu ya. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu boleh coret-coret di sini. Oh, iya. Kalau Ibu perlu menggambar topik. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bukan ahli keuangan ya, tapi saya lihat kehidupan apa yang sudah saya jalani dengan melihat itu dari teori juga. Kalau saya pribadi itu dari awal menikah itu kita udah buat perjanjian, udah bukan buat perjanjian sebenarnya, udah membicarakan untuk orang tua saya berapa. Itu pertama tuh. Kita pertama kita lihat dulu gaji kita berapa, pemasukan saya dengan suami itu berapa. Nah, itu nanti kita bagi nih, ada tabungan saya pribadi, ada tabungan bersama, ada tabungan suami pribadi gitu. Nah, di suami kayaknya tabungannya nggak ada katanya. Ya, jadi tahu nih gaji yang masuk tuh berapa gaji kita, berapa gaji suami. Dan kalau prinsip saya, kalau udah berumah tangga tuh karena udah menikah, saya nggak lihat nih, oh lebih banyak gaji saya misalnya, oh lebih banyak gaji suami misalnya. Itu pokoknya kita masukkan ke dalam satu rekening bersama. Itu rekening bersama itu berarti itu uang kita bersama. Jadi itu saya nggak lihat lagi. Ternyata uang saya mungkin lebih banyak kalian. Itu pokoknya uang kita bersama. Lalu dari uang bersama ini, terus sepakat ini berapa kebutuhan untuk orang tua? Orang tua kita kasih berapa sebelah? Orang tua saya berapa, orang tua suami berapa? Nggak mesti sama, nggak mesti misalnya. Maaf sebentar Ibu. Karena kita harus rekam. Ya, silakan. Terima kasih. Nggak mesti sama. Misalnya orang tua suami harus 500 misalnya, orang tua saya harus 500, enggak. Tergantung. Waktu itu mertua saya tinggal sendiri. Kalau orang tua saya waktu itu waktu awalnya masih alhamdulillah. Nah, itu berbeda tuh kita kasihnya. Itu pertama. Itu ada janji tuh. Udah saya udah kayak mana? Boleh nggak? Boleh. Terus saya susun nih. Ini yang primer dulu nih, yang kebutuhan sandang dulu nih. Berapa nih? Sampai berasnya saya buat berapa amplop misalnya. Kalau saya butuh amplop. Nah, kalau saya butuh 15 amplop sampai 50.000 pun ada amplopnya. Bukan berarti amplop tuh banyak-banyak semua. Ya, misalnya gas kan waktu itu 35.000 ya. Itu amplopnya tuh saya taruh tuh satu amplop, sehingga begitu dibilang gas habis, langsung saya ambil di amplop gas, saya kasih. Nah, tuh kemudian kenapa kemudian kami membuat tabungan yang ada tabungan bersama? Ternyata saya menemukan ada seorang istri yang ketika dia marah sama suaminya, dia bilang ke kita, memang suami saya tuh nggak betul kali. Lihat nih di rumah nih, ini semua nih peralatan nih, ini saya beli nih. Dia bilang, ini uang saya nih, ini saya beli nih. Tuh kulkas tuh saya beli itu, tuh saya beli itu. Sampai baju saya nih, ini saya beli nih. Nah, apa ada dia beli? Nggak ada dia beli. Dan itu ternyata jadi masalah. Ribut. Marah lagi mertuanya dengar. Padahal anak saya ada gaji, dia bilang nggak pernah anak saya beli semua uang dia. Nah, jadi ribut gara-gara dia itu ribut. Saya pikir nih nggak bisa nih, dan sehingga saya menyusun ini ada keuangan, ada uang bersama. Saya nggak lihat lagi uang saya berapa, saya nggak lihat uang suami berapa. Kalau udah masuk di sini uang bersama, begitu kita beli apa-apa dengan uang ini. Misalnya kan di awal-awal kita perlu apa nih dengan uang ini, sehingga nampak bahwa saya nggak bisa klaim tuh saya yang beli, itu nggak ada, bersama. Itu biar tidak ribut. Dan ternyata ada beberapa kasus yang ribut gara-gara itu. Dan perempuan saya bilang cenderung memang menghitung. Ya, itu udah kayak di badan kita tuh.
Dan saya sendiri pun merasakannya. Itu udah kayak nggak bisa kita bilang enggak. Udah kayak gitu kita memang, ya. Nah, jadi dengan adanya uang bersama ini lebih aman nih. Kita nggak merasa bahwa ini uang siapa yang lebih banyak. Lalu kita susun. Saya buat amplop sampai segitunya amplop, dan memang betul-betul amplop tuh. Saya tulis di atasnya beras, SPP Abang, SPP Adik. Saya tulis semua sampai misalnya gas. Memang sedikit kayak misalnya di jalan nih. Beli inilah, mau amplop. Ada sedikit ribetnya. Tapi kalau kita misalnya, oh ini pakai uang saya dulu ya. Nanti jangan lupa sampai rumah keluarkan amplopnya, balikin, masukin lagi. Itu harus rapi. Sekali aja saya nggak buat rapi kayak gitu, misalnya lupa. Ambil uang pribadi atau ambil yang ada di, biasanya tuh kalau uang bensin tuh ada kita bawa. Ada di mobil misalnya, atau ada itulah. Jadi gampang keluarinnya. Tapi begitu nggak ada, misalnya lupa yang lain, misalnya di jalan tiba-tiba lupa, ambil di situ lupa, hilangan uang. Hilang uang kayak mana nih? Kemana saya ambil? Nggak tahu saya ambil. Dan memang sedikit ribet, tapi ini enak. Saya manual aja kayak gitu, saya susun. Dan saya lihat beberapa kawan yang tidak menyusun itu, yang katanya nggak mau ribet, tapi dia ribet. Dia ribet, nanti dia berutang. Nanti berutang nih dengan apa dia bayar. Nanti udah lama lagi. Sampai kadang-kadang kita ditodong di jalan tuh, dia minta, "Mana jajan lonjok sih, ah?" Nggak, kita kasih juga nggak enak. Jadi saya serapi itu menyusun. Nah, kalau investasi, tadi sudah bilang ya, saya investasinya jadul kayak itu, emas. Ada kawan, beberapa orang dosen ekonomi itu dia melihat misalnya di Jawa itu ada rumah kosan. Jadi dia invest ke rumah kosan itu, nanti dia dapat. Nah, ada yang investnya ke dinar. Tapi saya nggak ahlinya di situ, dan saya termasuk orang yang sedikit berpikiran, ketakutan saya. Ya saya pilih yang aman aja. Saya kalau ada uang saya beli emas sikit-sikit gitu. Cuman kalau emasnya ini yaitu untungnya waktu kita beli yang dulu harga mahal. Itu banyak tuh dapatnya tuh, sampai bisa bayar DP rumah kayak gitu. Tapi emas ini nggak bisa kita jual setahun 2 tahun dia. Paling nggak 5 tahun. Amannya 10 tahun lah baru terasa. Kalau yang lain saya nggak mempraktekkannya, dan saya juga nggak ahli keuangan. Jadi itu sebenarnya ada yang mengatakan seperti ini. Ketika dia ada ahli syariahnya di lembaga tersebut, ya, dan kita tahu orang ahli syariah di situ, misalnya kayak Bang Aceh ada Prof Yasir, ada Prof Alyasa misalnya. Dan kita tahu nih, 2 profesor ini memang orang yang hati-hati dalam keuangan, orang yang misalnya kita tahu nih, berarti ketika kita ambil uang di situ atau kita investasi dalam lembaga tersebut, kita udah aman karena ada yang ada lembaga syariahnya lah, ada yang itu mungkin salah satu yang juga pernah diberitahu bahwa karena kita bukan orang, kita nggak memahami hukum Islam secara detail, misalnya kita orang yang memakai hukum, bukan orang yang bukan mujtahid lah ya, sehingga kita lihat di situ. Jadi kita nggak perlu nanti ragu-ragu karena udah ada lembaga syariahnya nih, udah ada ahli syariahnya di situ, sehingga ketika ambil pembiayaan di situ pun atau kita kasih investasi ke situ pun kita merasa lebih tenang karena semuanya sudah ada yang memikirkan secara syariah. Itu lebih aman, lebih tenang misalnya. Kalau kita nggak percaya, misalnya masih riba juga karena menurut ustadz ini, misalkan kita ahli YouTube misalnya, ya kan, dengar ya kan, karena beda nih, ini Buya Yahya bilang gini nih Ustadz Somad bilang gini nih, ini semua haram kan, itu lebih baik kayak saya nih, emas saja, ambil aman. Tapi ya untungnya mungkin nggak sebanyak yang ini. Jadi itu, kalau di usaha boleh. Misalnya kayak dulu ada pernah investasi ke rumah makan, tapi sekarang udah tutup rumah makannya. Ya. Lumayan tuh. Cuman itulah, kalau orang kayak saya nggak bisa, karena saya agak parno sedikit, nanti pajaknya kayak mana, nanti zakatnya dibayar nggak.
Ternyata kok kita udah jadi pengusaha, kita ikut dalam pikiran pengusaha tuh banyak kali kebutuhan tuh, bayar gaji, bayar, akhirnya ada yang dia bohongi, misalnya kayak pajak misalnya, dibuat rekayasa kayak gitu, sehingga pajaknya itu nggak seperti apa ya. Saya kok kayak gitu udah ketakutan. Nah, makanya kalau orang kayak model saya yang penuh ketakutan ini, biar hidupnya tenang, milihlah yang aman, emas. Semampu kita, jangan maksa. Kalau nggak apa-apa. Yang penting hidup kita tuh nggak ada hutang yang nggak perlu. Hidup kita tuh tenang. Udah, gitu. Nggak perlu kita harus ada tabungan, maksa harus ada, nggak perlu. Dan setiap kita itu memakai baju kita sendiri, nggak perlu kita pakai baju orang lain, nggak pas nanti. Nah, jadi itu. Jadi kenali diri kita sendiri, apa faktor yang membuat kita stres, apa faktor yang tidak membuat kita stres, jangan dekati. Faktor yang membuat kita bahagia, nah, itu aja perbanyak. Yang penting faktor itu Allah ridho, itu aja, aman. Itu versi sederhananya saya lah. Ya, teori. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya mencoba begini. Tadi kan Ibu cerita soal amplop, tolong dikoreksi ya Bu ya. Ibu cerita soal amplop, karena biar terbayang bahwa yang dimaksud Ibu tadi di awal adalah agak keren hari ini, sudah bisa dipakai. Jadi total pendapatan, total penerimaan lah ya. Biasanya digabung suami istri Bu ya? Bisa, oke, saya gabung. Digabung suami istri, katakanlah suami, istri, digabung. Nah, yang dimaksud Ibu tadi adalah ada amplop-amplop yang dibagi ke sumber pengeluaran yang memang tidak bisa dihindari, tetapi ada prioritas pengeluaran. Katakanlah misalnya amplop 1 tentang harian. Ada belanja di sini, belanja rutin Bu ya? Iya. Kemudian ada biaya pendidikan. Apa lagi? Kalau seharian tuh ya harian. Kalau saya ada beras. Oh enggak, saya enggak gitu. Saya langsung beras sendiri. Oh, belanja. Oke, saya banyak amplop. Oke, ini kita anggap umum ada beras. Iya. Oh iya. Ada apa lagi? Ada sayur, mungkin banyak itu. Ya, sayur-sayuran harian lah. Belanja. Amplopnya disesuaikan. Lalu kemudian ada biaya pendidikan. Lalu kemudian sampai kemudian ada sisa yang dimungkinkan untuk tabungan atau investasi. Tetapi ini bukan kemudian menjadi tujuan utama, betul ya? Iya. Kalau kemudian dimungkinkan ada, ini kan setelah ada biaya pendidikan, ini apa nih? Biaya hiburan. Hiburan ada. Darurat di sini. Kado, kalau saya ada amplop kado. Hiburan sosial. Dan apa istilahnya? Entertain, malah. Ya kan? Kalau Iya. di undangan entertain kan? Ya, rekreasi. Entertain. Nah, ini yang dimaksud, yang digambarkan pada itu tadi. Nah, yang menjadi penekanannya adalah bagaimana kemudian sistem keuangan dalam keluarga itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak kemudian muncul tiba-tiba. Betul Bu ya? Tidak muncul tiba-tiba, maksudnya pengen. Nah, itu dia. Itu. Ada yang mau didiskusikan? Saya cuma menggambarkan. Silakan Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya sependapat dengan Ibu. Saya sudah lakukan pengalaman saya sampai dengan buku kas saya. Iya. Dengan buku kas, Iya, buku kas. bulan itu seperti di kantor. Iya, betul. Saya ada tambahan seperti yang tadi. Iya, Bu. Untuk sebulan saya sisihkan 1 amplop untuk sedekah subuh. Oh, iya, betul. Nah, Iya. 300.000 bukan? Satu hari 10.000 10 sedekahkan, pecahkan bawah itu 10. Iya. Jadi pagi atau subuh kita ambil terus. Iya, betul. Kemudian hiburan juga ada. Iya, ada. Saya bukan sering traveling karena memang ada stok. Iya, betul. Sudah saya simpan. Biasanya itu uang di luar gaji. Uang ada tambahan namanya kerja lain misalnya. Iya. Itu di luar gaji masuk ke kas itu, ke amplop hiburan. Kemudian
nanti sisa-sisa amplop itu satukan seperti gue bilang. Ya terakhir Nah, akhir bulan kan. Emas itu nanti kalau ada tawaran, misalnya ada orang yang menjual tanah, kita beli kalau sanggup. Habis itu nanti ada uang lagi dari tabungan buat toko. Dari hasil toko Kelasnya ada itu besar. saya punya hasil sewa toko saya untuk umrah. Oh, alhamdulillah. Saya udah laksanakan seperti itu dan alhamdulillah sudah 3 tahun saya bisa umrah tahunan sebulan untuk bulan Ramadan. Masya Allah. Dari investasi yang dibilang tadi. Jadi mungkin ini menurut orangnya. Karena saya tidak menginginkan atau kebutuhan saya dalam pakaian yang model-model tidak ada. Ya. Sederhana saja asal sudah sesuai syariah selesai. Yang lain seperti itu. Cuma kalau ada misalnya yang lain-lain itu sebagai bahan untuk tabanas, sebagai bahan untuk investasi. Siapa saat kita sakit adalah tempat kita ngambil. Iya. Jadi tidak menyusahkan orang lain. Itu mungkin Bu pengalaman. Iya. Terima kasih Bu. Nah ini Ibu yang sudah melaksanakannya dan beliau udah Ibu udah lama kerja berarti ya? Udah Ibu udah pensiun. Saya mau tanya itu saya nggak berani. Ibu udah pensiun dan hasilnya itu udah nampak ya? Ya. Dan nampak itu kerja nggak kerja sehari 2 hari kan Bu? Dari awal udah jadi tiap bulan tuh kita kayak ngutip memang ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada kayak gini misalnya listrik udah bisa ada banyak nanti kita dapat di situ. Itu yang kurang lebih seperti itu. Ya, cuman prinsip-prinsipnya itu tadi kita lihat faktor-faktor yang nih faktor uang yang banyak ribut nih di mana. Kayak tadi misalnya jangan kita beli semua dengan uang kita. Pakai uang suami. Jadi kalau ada uang bersama tuh nggak ribut kita. Kita merasa bahwa nggak bisa kita mau begitu marah misalnya, nggak bisa kita bilang mandum ngompeng lo. Nah nggak ada. Jadi, uang bersama, semua sama kayak gitu. Kalau suami malah saya ingatkan nabung ya. Saya setahun sekali harus ada 2 baju ya. Itu wajib ya. Sering saya bilang kayak gitu. Walaupun memang harus dibilang, jangan harap sedikit laki-laki yang romantis, yang tahu misalnya nggak kita minta dikasih. Daripada kita nggak dapat apa-apa, mending kita ingatkan dari awal. Iya kan? Dari awal saya ingatkan. Misalnya ini udah 3 bulan lagi mau lebaran, saya ingatkan tuh. Atau berapa bulan lagi saya mau ulang tahun, saya ingatkan. Ingat ya, bulan ini nggak ada uang segini, kayak mana? Pokoknya saya perlu hadiah, saya bilang. Mikir aja. Dan itu di luar uang yang udah kita sepakati. Dan itu saya pikir, alhamdulillah, semoga seperti itu terus ya. Sangat kayaknya kok kita hitung ada nggak bertengkar ya, kayak nggak ada kayak gitu. Ternyata banyak kali bertengkar tuh di keuangan kayaknya. Saya lihat kawan-kawan saya yang curhat masalah ribut tuh di uang. Dan alhamdulillah nggak ada ribut karena memang keuangannya dari awal kita udah sepakati. Itu langkah jitu. Ya, Allah. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada kawan-kawan yang mungkin ibu-ibu lain yang punya pengalaman. Yang muda nih, yang muda-muda gimana nih? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Yang penasaran. Kalau yang muda-muda tuh ya itu tadi. Jangan hanya berpikir bahwa perencanaan keuangan ini hanya perlu untuk rumah tangga. Sendiri pun kita tuh perlu perencanaan. Ya. Saya waktu sendiri nggak bagus perencanaan saya memang. Ya. Pun uangnya pun belum banyak setelah menikah, lebih banyak setelah menikah uangnya kayaknya. Kok saya pikir-pikir Pak, itu mungkin berkah dari menikah. Jadi kok kata Pak Agustin, jangan takut-takut menikah, nikah terus. Kalau nggak bisa 1, 2 gitu. Enggak, jangan. Gitu ya. Ketua prodi saya emang suka bercanda. Mungkin besok ya beliau Pak. Besok materi juga. Ya, jadi silahkan berinilah dan beliau banyak ininya. Ada kawan saya yang pandai mengatur. Gimana Kak? Silakan Bu. Memang kalau kita bicara masalah keuangan keluarga itu harus memang
Beda seperti kenapa? Di awal pernikahan atau pranikah kayaknya berbunga-bunga semua, baik semua, segala macam semua, gitu ya. Tetapi pada proses perjalanan pernikahan, karena ini kan seumur hidup, kita maunya seumur hidup dengan satu pasangan, gitu ya. Ada turun naik ekonomi misalnya gitu. Apalagi misalnya suami bukan pegawai. Mungkin kalau pegawai itu adalah bulanannya, sudah tahu insyaallah bulan depan ada seperti ini, bisa kita sisihkan. Lebih stabil lah. Tapi kalau yang tidak, bukan pegawai tetap atau dia swasta dan sebagainya, yang pemasukannya mungkin bisa nanti besar, sekali-kali kecil, itu memang harus waspada. Bukan berarti yang pegawai tadi nggak waspada juga ya. Karena begini, ketika proses perjalanan itu, apalagi si perempuan tidak memiliki pekerjaan tetap, atau mungkin sebelum nikah udah janji, dek kamu nggak usah kerja, biar aku aja kerja, gitu ya. Tapi kan nanti di perjalanannya itu, ketika kita sebagai perempuan tidak ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, seperti Ibu PJ kemarin sampaikan di seminar bahwa kita juga punya kebutuhan. Itu ketika kita meminta suami kepada suami, kadang-kadang ada rasa segannya terakhirnya. Di awal-awal mungkin happy-happy, tapi ketika punya anak 2, 3, 4 udah terasa tuh. Ya, bahwa kebutuhan kita ternyata tidak cukup diberikan oleh suami. Nah, saya ingin pandangan dari Ibu untuk perempuan-perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, atas dasar mungkin perjanjian pranikah, dek kamu nanti nggak usah kerja, jaga anak aja, biar abangnya yang kerja. Menurut Ibu nih, layakkah kita untuk, apalagi di akhir-akhir abad ini ya, yang semakin, nggak tahu lah ya, karuan ya, kebutuhan semakin mendesak dan keinginan kita sebagai perempuan ingin cantik ya, ingin punya ini, punya itu semakin. Nah, bagi mereka-mereka perempuan yang tidak punya pekerjaan, apa nih saran-saran Ibu gitu? Ketika pranikah tadi dibilang, dek kamu di rumah aja gitu. Sedangkan ketika kita minta sama suami, ya rasanya suami lebih banyak kali pengeluaran nih, listrik, air, anak dan sebagainya. Nah, gimana nih supaya adik kita di sini ketika mau menjalin pernikahan, usia pernikahan 1-2 tahun mungkin aman, tapi selanjutnya ini menjadi bumi. Kenapa banyak terjadi perceraian? Salah satunya penyebabnya adalah masalah ekonomi. Ya. Itu saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, saya bicara lagi pengalaman ya. Ini ada 2 contoh. Yang satu, suaminya nggak tetap pekerjaannya. Artinya pekerjaannya itu kadang banyak, kadang nggak ada. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah tetap seperti penghasilan biasa, tetap seperti pengeluaran biasa. Dia keluarkan, dia udah buat nih, sama seperti kami buat satu ini. Dia tetap susun, misalnya nih dapat suaminya itu ada kadang-kadang bulan-bulan tertentu itu sangat banyak. Dia tetap ambil penghasilan suaminya itu 1 bulan tetap dia ambil 3 juta yang masuk ke rekening bersama. Yang lainnya kemana? Dia tabung di rekening lain, tapi tetap masuk ke dia. Cuman sangat benar apa yang disampaikan Ibu barusan. Sebelum menikah, atau misalnya kita udah sepakat nih mau menikah, mau jalur ta'aruf atau jalur apa misalnya, tetap sebelum menikah kita harus membicarakan, misalnya harus mengatakan bagaimana kita menyusun keuangan, siapa yang pegang duit. Itu. Kalau misalnya laki-laki yang pegang uang, nggak ada masalah, karena banyak juga kayak misalnya ada beberapa kawan saya, misal, kamu acara uragam matpeng, nggak ada apa-apa, tulis semuanya, kasih ke dia. Ini yang harus dikeluarkan sebulan, yang kalau dia mau nyusun juga sebulan tuh nggak apa-apa, lebih enak lagi hidup kita. Walaupun ada kawan saya yang tergantung mau pergi undangan pun harus tunggu suaminya minta uang, karena dia telat minta uang, tapi dikasih sama suaminya semua. Kita pikir itu kayak penjara, tapi dia bahagia aja, nggak ada masalah, yang penting dia bahagia. Kan nggak ada apa-apa, kan nggak boleh kita membawa cara sebuah keluarga ke keluarga kita. Enak kali suami saya, dia nggak gini, nggak. Dia enak, jangan kita kompori. Kok kita komporin buat dia merasa membanding-bandingkan. Tapi saya dia aman-aman aja. Saya tanya sama dia, bahagia kayak gitu?
Senang lah, nggak perlu apa-apa, yang penting nggak perlu mikir katanya. Mau bilang, bang hari ini masak ini harus ada. Siapkan suaminya, aman. Tapi yang tadi memang suaminya itu penghasilannya kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada. Sampai kadang 3 bulan nggak ada. Ada satu lagi suaminya itu anak orang kaya, tapi nggak punya pekerjaan. Dia punya toko yang setahunnya toko itu 120 juta. Beberapa toko ya, bukan satu toko yang sewanya itu. Nah dari uang itu tetap dia susun per bulan. Per bulan 5 juta, tetap 5 juta. Yang satu lagi 3 juta, tetap 3 juta diambil. Akhir tahun kalau ada lebih, di sini mereka katanya foya-foya, bahasa kami ya. Pak jalan-jalan, dia simpan. Ada bahkan dia nih susun sampai umrah, sampai haji. Mereka udah buat tabungan haji, udah yang seperti itu. Oh ada Bu yang misalnya nggak sama sekali. Tetap aja perjanjian di awal itu, misalnya apapun pekerjaan kita, ketika misalnya kita udah janji di awal berapa kita, ini kan sesuaikan. Misalnya kalau saya di luar beras lain-lain, misalnya untuk bulanan belanja, memang belanja sayur, ikan segala macam itu, saya simpan 1.500.000. Ya kan? Itu untuk ada yang kalau misalnya nggak bisa gitu 1 juta aja. Tapi di luar beras, di luar listrik, di luar, jangan semua di situ, kayaknya nggak cukup. Nah, jadi, misalnya kayak gitu, proteinnya kalau nggak bisa ikan hari ini kita ganti tempe. Misalnya itu pinter-pinter ibu-ibu lah. Kayaknya ibu-ibu kalau udah mengatur udah pinter dia. Tapi tetap bulanannya itu harus ada. Kalau suaminya nggak ada uang kayak mana? Tergantung dari awal juga. Besar nggak hatinya untuk menerima itu? Ya kan? Kalau hati kita nggak besar, ketika kita menerima suami kita di awal, kita harus tahu nih. Nah, itu adalah salah satu jalan untuk bertengkar. Tapi kalau hati kita besar, menerima bahwa daripada sendiri, lebih baik berdua, saya juga punya uang, misalnya. Suami juga syaratnya, misalnya baik, misalnya udah kita bicarakan aman. Nah, itu kalau jalur suaminya yang penghasilannya nggak jelas, ya. Dijelaskan dengan tidak perlu terlalu banyak dalam pengeluaran, susun, ya. Yang istrinya nggak ada pekerjaan bagaimana? Lebih banyak lagi, ya kan? Lalu gimana nih, ada yang nanti, yang itu kayak kawan saya tadi, dia nggak punya pekerjaan, dia di rumah aja, dia selalu minta sama suaminya. Cuman ya karena dia bercadar tadi, mungkin kita nggak tahu lipstiknya berapa. Nah, saya nggak tahu nih, saya nggak pernah tanya nih, kayak mana apa ininya, ya, apa ke salon. Tapi dia juga ke salon, saya lihat, saya nggak tanya. Nah, ya. Saya pikir apa yang harus dilakukan, tetap harus dilakukan dari awal pengeluaran kita bilang sama suami. Karena jangan bilang kita nggak bekerja. Sebenarnya di rumah tuh ada tetangga saya yang bilang, enak kali kakak katanya. Kakak kerja tiap hari bisa bersih-bersih, bisa keluar rumah, bisa ini kayak kami di rumah aja, bilang kayak gitu. Malah saya enak kali lihat kalian cuma mikir rumah aja, nggak perlu mikir kerjaan, nggak perlu mikir SKP, nggak perlu pikir apa-apa. Saya bilang kan, enak kali kayak gitu. Jadi masing-masing kalau kita pandai bersyukur sebenarnya enak aja. Kayak kawan saya tadi, kalau saya kayaknya kok hidup kayak dia semua perlu minta sama suami. Udah bang, pensiun saja jadi istri abang gitu kayaknya. Tapi dia bahagia-bahagia aja, enak kata dia, nggak perlu mikir, penting bilang aja, bang hari ini kita masak ini, bang ikan di kulkas habis. Tiap minggu orang tuh belanja, kalau nggak ada tinggal bilang, enak kali, kata dia. Oh ya juga. Dan saya berpikir bahwa tidak perlu mencampuri urusan itu. Cuman saya lihat yang mana semuanya tuh berdasarkan ada perencanaan. Kalau yang ada perencanaan, mau bagaimanapun sistem keluarganya, sebaik apapun dia susun, selalu ribut. Tapi kalau dengan perencanaan, sedikit pun uangnya cukup. Ya, saya ini orang suka tanya-tanya nih, ya. Orang tua saya rumahnya di Janto, jadi ada sopir namanya Bang Din, ya. Dia sopir, ada sopir lagi yang lain, yang nggak bagus nggak perlu kita bilang, ya. Yang si Bang Din ini, dia anaknya sukses semua sekolah,
Dia cuman istrinya ada kerja, dia cuma sopir L300. Saya tanya, hebat kali Bang Din ya, anaknya semua bisa sekolah dan sekarang semua udah kerja, semua udah nikah. Kayak mana Bang Din keuangannya tuh sekolahin anak? Oh, saya jujur dia bilang, semua penghasilan saya kasih sama istri. Istri saya pintar kali ngatur keuangan. Nah, dia bilang. Padahal cuma sopir. Kalau kita pikir, padahal cuma sopir kita bilang kan, lebih banyak penghasilan dia. Cuma dia nggak buang-buang. Pulang ke rumah. Kalau pergi ke kedai kopi bawa istri, berdua orang tuh pergi. Sopir L300, tapi hidupnya nyaman, senang dia. Oh, kayak gitu ya Bang? Iya, bilang. Dia nggak mau, dia bilang ini. Berapa doang saya kasih? Nanti saya ke minyak. Store ke minyak, dia bilang. Kasih untuk minyak, beli minyak, dapat lagi, dia kasih lagi istrinya. Dia minta lagi. Selalu kayak gitu. Jadi semuanya anaknya kuliah, 3 orang anaknya semuanya kuliah, pekerjaannya semua sekarang bagus-bagus. Dan dia sekarang pun masih kerja, dia bilang. Kenapa Bang Din kau udah kerjaan anaknya? Dia nggak apa-apa, dia bilang. Kan anak kita sekolahkan bukan untuk kita minta ini, dia bilang kan. Lebih enak lagi sekarang kami bisa jalan-jalan sama istrinya katanya. Kak apa gitu. Ada satu lagi, sama-sama sopir, kacau hidupnya. Kayak gitu tadi. Ya sopir, katanya kan siap ada simpangan, setiap ada itu. Jadi sebenarnya penghasilan itu nggak mesti dia harus banyak kali, nggak mesti dia. Yang penting itu dibicarakan, ada keridhaan, bersyukur, itu udah aman. Dan contohnya ada yang sedikit penghasilannya aman hidupnya, ada yang banyak kali penghasilannya susah hidupnya, ribut aja. Cuman tergantung di berkah tadi, ya. Jadi kalau pakai tulis itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kita tulis juga boleh, tergantung kesepakatan, asal nggak ribut aja. Cara bicara kayaknya perempuan tuh paling ahli, ya kan? Kalau kita nggak bahagia, belum kita nggak bisa kita keluar apa ya? Dan itu adalah langkah untuk itu. Jadi itu dalam pemahaman saya bahwa apapun modelnya, asalkan semua ada perencanaan, itu saya lihat tetangga-tetangga saja, teman saya juga banyak yang tidak bekerja, ibu rumah tangga aja, tapi sangat enak hidupnya. Ibu tukar. Hari Minggu saya lihat selalu jalan-jalan beli ikan di Lampulo. Waktu bersihkan, mereka bersihkan di depan rumah. Suaminya ikut bersihkan ikan, saya lihat. Jadi istrinya di rumah aja. Bahkan istrinya yang minta kerja, suaminya bilang nggak usah kerja. Enak Kak, dia bilang. Sama istrinya kayak mana? Kalau masalah ribut nggak ribut, cuman saya perlu eksistensi, perlu diurolaga untuk berjajak luar. Itu tadi, pintar bersyukur aja. Kalau nggak pintar bersyukur, mewah kali juga. Cuman itu tadi, perencanaan itu sangat penting. Di awal mau ditulis nggak ditulis, kita yang tahu bagaimana cara bicara dengan pasangan kita. Itu tadi. Saya pikir sangat mulut kita ini sangat berpotensi untuk ajak ribut, dengan sangat berpotensi untuk ajak damai. Yang penting kita bahagia dulu. Jadi yang pertama, apapun cerita, coba tanya sama diri kita, apa yang membahagiakan saya. Dan itu sampaikan, misalnya saya bahagia kalau selalu ada uang di kantong, misalnya. Bilang sama suami kayak gitu. Jadi asal ada uang di kantong, keluarkan sedikit aja, penting ada uang di kantong. Kalau mau alam bisa. Mungkin ada yang lain yang bisa nambahin? Ada yang punya pengalaman? Tidak bekerja tapi aman, atau tidak bekerja tapi nggak aman-aman saja? Gimana Kak? Ya. Jadi pilihan untuk ribut nggak ribut itu ada sama kita.
Gimana Dek? Ada yang bisa mau diungkapkan? Nggak ada. Ada kawan saya dari S1, dia tuh ke kosnya, saya lihat nih planning di depan dia tidur. Ya, dia tidur. Bukan sekarang lah. Setelah kami sama-sama selesai kuliah, saya lihat yang cepat sekali dapat pekerjaan, hidupnya aman lah, dia sesuai dengan apa yang dia tulis. Waktu di kos saya lihat sama sekali, hampir semuanya ditulis di ini perencanaan hidup dia ya. Setahun berapa menikah, apa ciri-ciri laki-laki yang akan dia nikah, dia terima, itu semua dia tulis. Tapi betul dia dapat. Cuma setelah bekerja berapa tahun, itu tadi ada hal-hal di luar jangkauan kita, suaminya meninggal. Perencanaan udah bagus sekali, tapi rencana Allah ada yang lain untuk dia. Saya meninggal. Dan saya nggak tahu selanjutnya, tapi apa yang dia tulis di situ dia dapatkan. Cuma itu tadi, kita juga harus siap-siap dengan segala sesuatu yang Allah inginkan. Dalam ekonomi juga gitu, kadang-kadang memang ada di bulan-bulan tertentu kita harus sedikit bersabar dengan pendapatan. Misalnya di awal sekali kita mau ambil uang bank untuk buat rumah, itu kan kacau tuh. Atau misalnya mertua kita sakit keras, itu kadang kita harus keluarkan dari pos-pos yang kadang nggak cukup. Pos yang udah kita simpan untuk ini nggak cukup, kita harus jual emas kita misalnya. Ada yang seperti itu. Ya. Nggak mesti juga, misalnya udah teori udah bagus sekali, nggak mesti juga harus sama seperti itu. Kadang-kadang ini kan kondisi-kondisi yang sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Tapi kadang-kadang ada gelombang-gelombang, ada keinginan-keinginan Allah yang membutuhkan kebesaran hati kita. Itu terima dan nikmati saja kalau saya. Karena saya pikir satu hidup kayak gini, saya udah ada yang ngatur hidupnya Allah. Kalau udah ada yang ngatur hidupnya, apapun yang dikasih sama saya, itulah yang terbaik. Wah, terima misalnya, kayaknya berat kali nih terima. Ini yang terbaik. Di mana kita lihat yang terbaik ya? Kayaknya waktu yang bisa menjawab nih. Tunggu dulu. Tunggu. Sampai kemudian ada yang saya dapatkan jawaban, ada yang saya nggak dapatkan jawabannya. Ya udahlah, ikhlas saja. Yang penting saya bisa tidur nyenyak, itu aja kalau saya. Karena kalau nggak tidur nyenyak, saya tuh stres, sakit kepala. Jadi masing-masing cari tahu apa kebahagiaan diri dia, kemudian coba tuliskan, coba rencanakan kebahagiaan itu biar selalu bahagia. Ya. Ekonomi kayak gitu, nggak ada masalah mau suami banyak kali penghasilan atau suami sedikit penghasilan, yang penting berpenghasilan. Kalau nggak berpenghasilan, suruh kerja dia. Iya Ustaz, karena kehormatan laki-laki itu adalah ketika dia bekerja. Tapi berapa hasil yang dia dapat setelah dia bekerja, maka keridhaan ada di kita. Kadang-kadang suaminya kerja banting tulang, tetap aja lebih banyak penghasilan istrinya. Ada, karena istrinya pegawai negeri, ya. Udah jelas nih, ini berapa suaminya misalnya swasta, tapi dia tetap bekerja, hargai pekerjaan dia. Itu udah di luar teori itu. Sehingga berapa yang dia dapatkan kita bisa susun sesuai dengan susunan kita, sesuai dengan rencana apa yang sesuai dengan kita lah. Jadi saya nggak bisa, rumusnya tuh udah ada, buat kantong-kantong, buat amplop-amplop. Tapi amplopnya kan nggak mesti semua sama isinya. Ada yang anaknya lebih banyak dari saya, ada anak bahkan mungkin belum punya anak, kan bisa direncanakan tim kita tabungannya lebih banyak. Gitu ya. Kalau nggak mampu kasih SDIT, kasih SD Impres, kan nggak ada masalah. Nggak mesti. Orang kita semua dulu kan SD Impres. Ya Ustaz kan sekarang trennya kan SDIT. Tapi kan nggak mesti harus SDIT. Kalau memang kita nggak mampu, misalnya ada yang mau maksa bahwa ini uang masuk aja 10 juta nih, SPP sebulan 1,5 juta. Jangan bilang yang mewah kali yang ini. Ya sudah negeri saja. Negeri aja nggak apa-apa. Ya, orang kita juga lulusan negeri. Ya Ustaz ya, Allah alam bisawab lah. Yang penting mengetahui pas baju sendiri berapa,
pakai ukuran itu, jangan pakai ukuran orang lain dalam menghitung kebutuhan ekonomi keluarga. Dan Bapak Ibu mungkin banyak lebih tahu ya, Allah alam bisawab. Baik, teman-teman sekalian, kita ucapkan sama-sama terima kasih kepada Bu Yeni atas sharing hari ini. Intinya rencanakan hidup, lalu komitmen pada rencana itu ya. Lalu rencanakan, berkomitmen, lalu kemudian jalankan, insya Allah. Lalu jangan lupa berdoa agar berkah. Hanya satu kalimat itu saja ternyata. Baik, teman-teman sekalian, kita cukupkan sesi kedua. Kita akan lanjut lagi nanti setelah sholat Jumat. Saya sengaja tadi geser titip ke Ibu untuk kita beristirahat lebih cepat karena hari Jumat mungkin buat laki-laki terutama ya, karena 12:30 pada jadwal, tapi ini saya minta tadi di jam 12. Alhamdulillah kita bisa istirahat di jam 12 kurang sedikit. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Semoga apa yang dibagikan tadi menjadi berkah untuk kita semua, menjadi berkah ilmu dan bisa kita terapkan. Kita akan kembali lagi nanti di pukul 14 ya. Ya, diusahakan tepat waktu karena materi-materi selanjutnya akan semakin menarik insya Allah. Apalagi besok. Ya, tadi yang Ibu sebutkan tadi Ustadz Agustin Hanafi akan cerita tentang bagaimana poligami antara keinginan dan harapan. Itu akan disampaikan besok insya Allah. Hari ini yang belum stres, yang belum menikah stres. Baik, insya Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sudah disediakan ini.